PP. Melakukan PP itu tanpa bicara, jadi mereka hanya melakukan gerakan-gerakan kritik terhadap raja. Lalu juga saya kira di daerah Wajo itu upaya untuk itu juga sudah ada. Ini yang perlu kita ungkap sebenarnya karena rata-rata literatur yang kita lihat berkaitan dengan kebebasan berpendapat ini memang fenomena Barat. Walaupun sebenarnya ini adalah juga fenomena Timur, lebih spesifik di Indonesia juga punya tradisi. Nah, kita lihat bahwa sejak zaman Yunani itu sejak abad sebelum Masehi, 5 sebelum Masehi, konsep ini sudah dikembangkan di satu kota yang Anda bisa tonton tuh filmnya judulnya Agora. Jadi Agora pertama kali itu bicara tentang kebebasan berpendapat negara kota tersebut. Namun kalau kita baca The Death of Democracy, The Life and Death of Democracy, ada satu buku yang nanti saya coba kirimkan ya untuk dibaca. Itu bicara tentang dari mana sebenarnya asal dari kebebasan berbicara itu. Nah, Barat agak meragukan kalau itu dimulai dari Yunani. Bahkan sebenarnya menurut mereka, menurut buku itu, kata demokrasi memang dari Yunani, tetapi praktek demokrasi, di mana di sana ada praktek kebebasan berpendapat, justru dari Timur, dari Persia. Jadi Persia lah yang pertama kali eh, menerapkan kebebasan berpendapat dan praktek-praktek demokrasi. Dan mungkin ya, kalau kita teliti dengan baik kemungkinan bahwa Plato itu belajar dari Persia, lalu membawanya ke sana karena kalau kita baca literatur yang berkaitan demokrasi, maka pada zaman itu sebelum Masehi, sebenarnya tidak semua warga negara diperkenankan untuk memilih, hanya orang-orang dewasa saja. Jadi perempuan, anak-anak itu tidak diperkenankan. Jadi sebenarnya praktek demokrasi tidak terlihat seperti yang kita akan. Karenanya penulis buku yang berkaitan dengan sejarah demokrasi itu mengatakan bisa jadi sebenarnya praktek itu dipraktekkan di dalam hal ini di Persia, bukan di Yunani. Yunani berusaha membasikkannya secara filosofis. Dan negara kota itulah negara Agora. Dan kita tahu bahwa bersamaan dengan itu lahir beberapa karya dari Plato, salah satu diantaranya adalah retorika. Itu bicara tentang kebebasan berbicara, kemampuan orang untuk menyampaikan pendapatnya secara umum di depan publik, dan kita sebut sebagai awal cikal bakal dari ilmu komunikasi klasik. Jadi ilmu komunikasi itu termasuk disiplin ilmu yang paling tua dan juga paling modern. Karena diterima sebagai ilmu komunikasi modern itu di Amerika oleh mulai dikembangkan oleh Laswell, kemudian Wilbur Schramm mencetuskan kata ilmu komunikasi. Communications pakai S ya. Jadi bukan communication science tapi communications. Lalu kedua perjalanannya pada ini juga masih perspektif Barat. Yang kita tahu dalam sejarah bahwa Magna Carta dicetuskan pada 1215 ini juga bicara tentang kebebasan berpendapat. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan kebebasan berpendapat itu, tapi dokumen ini bisa dikatakan sebagai peletak dasar pembatasan kekuasaan raja dan memberikan jalan hak-hak bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Magna Carta itu adalah kelanjutan dari konsep kebebasan pendapat yang digagaskan di Yunani, yang mungkin Persia. Kita ini perlu
mengungkap kembali sejarah dengan benar. Beberapa buku yang saya baca terakhir ternyata bisa jadi Persia. Kemudian kelanjutan dari Magna Carta adalah Bill of Rights di Inggris yang mengukuhkan hak berbicara di parlemen. Jadi kalau kita bicara imun sistem dari warga dari anggota DPR itu pertama kali digagaskan di 1689 di Inggris lewat satu Bill of Rights di Inggris yang memberikan kebebasan kepada seluruh anggota parlemen untuk bisa berbicara untuk mewakili atas nama rakyat. Jadi itu merupakan kelanjutan dan masih klasik sifatnya. Kemudian 1789 warga negara Prancis, ya saya kira Anda pernah membacanya bahwa mereka yang menggagaskan tentang Fraternite itu, kemudian dikeluarkan deklarasi hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara, menulis, dan mencetak dengan bebas. Itu bersamaan dengan ini juga melahirkan pada abad ke-18 satu teknologi baru yang memungkinkan kita bisa menyampaikan gagasan kita ke depan publik yang ditemukan di Jerman. Masih ingat mungkin alat cetak Gutenberg di Jerman. Jadi kebebasan berpendapat ini sebenarnya adalah hak individu agar tidak takut untuk disensor, untuk dihalangi hak-haknya untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, hak ini mencakup ekspresi lewat kata-kata, tulisan, dan semua bentuk komunikasi lainnya. Jadi memang sangat dekat sekali dengan kajian komunikasi kalau kita bicara tentang kebebasan berbicara. Yang secara umum kita sudah sebut kebebasan berekspresi ya. Itu yang sebagai fondasi awalnya, lalu berkembang menjadi kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Nah, kalau kita baca dari artikel 19 dari Universal Declaration of Human Rights, nah, everyone has the right to freedom of opinion. Jadi semua orang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. And expression. Jadi expression ini kalau dalam komunikasi melebihi hanya sekedar menyampaikan secara oral, tapi juga ekspresi kesenian itu masuk dalam kategori itu. Karena pada titik yang tertinggi, kadang kita tidak lagi perlu menyampaikan secara lisan, tetapi kita perlu mengekspresikan dalam bentuk seni. Dan dengan demikian, this right include the right freedom of hold opinion. Jadi mempertahankan pendapat itu tanpa adanya interference, gangguan dari pihak lain untuk bisa menyampaikan informasi itu gagasan mereka melalui media. Regardless of frontiers. Ini artikel 19 yang menjadi acuan, saya kira sudah disampaikan oleh Pak Aswar juga. Nah, saya akan ingin lebih bicara tentang dua konsep yang paling banyak dipakai dalam kaitan dengan kebebasan berpendapat ini, dan juga berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pekan lalu tentang undang-undang penyiaran yang baru, rancangan undang-undang penyiaran. Nah, kalau kita lihat beberapa pemikiran yang berkaitan dengan kebebasan ini di dalam literatur itu sangat banyak sekali, tetapi ada beberapa acuan yang sifatnya seminal, yang berpengaruh antara satu dengan yang lain, dan kita bisa lihat sebagai titik tumpu dari perubahan-perubahan yang
terjadi saat ini. Yang pertama adalah John Milton yang menulis tentang Areopagitica. Itu 1644. Bukunya sudah ada e-booknya, Anda bisa dapatkan secara online. Sudah dibukukan semua. Ini karya-karya agung yang sudah dibukukan oleh Google dan terbuka bebas untuk Anda untuk mempelajarinya. Ini adalah sebagai protes terhadap sensor pra penerbitan di Inggris. Jadi dulu di Inggris ada sensor yang mengoreksi atau meneliti semua terbitan-terbitan yang nantinya akan menyerang raja, king ketika itu. Sehingga perlu dilakukan sensor. Nah, John Milton menulis tentang ini dan dia berargumen bahwa kebebasan pers, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, di mana pers ketika itu belum dikenal seperti pers sekarang ini, tetapi pendapat yang disampaikan itu adalah bentuk pers. Ini juga sama dengan bentuk pers di Indonesia. Jadi bentuk pers Indonesia kalau kita lihat sebagai pers perjuangan, kalau Anda punya waktu mungkin dalam satu kelompok, nah kita bisa pergi tuh ke Solo, kita lihat karya-karya jurnalistik awal itu bentuknya bukan berita sebenarnya. Jadi jurnalistik awal yang merupakan jurnalistik perjuangan bentuknya bukan berita yang kita kenal sekarang, tapi lebih kepada opinion, pendapat. Karenanya Anda tahu bahwa mayoritas ya, kalau tidak bisa dikatakan semua pahlawan-pahlawan awal kita yang banyak mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan, itu semuanya wartawan. Jadi mulai dari Soekarno itu wartawan. Lalu Muhammad Hatta, wartawan. Siapa lagi? Ya, semua yang awal-awal itu, pahlawan-pahlawan awal itu adalah wartawan. Dan yang dia tulis itu bukan dalam bentuk berita, tapi opini. Nah, opini itu melakukan penyerangan terhadap Belanda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya pahlawan yang memerdekakan kita itu adalah wartawan. Nomor 2 itu tentara. Nah, cuman kalau kita sebutkan ini kan tentaranya marah. Gak mau mereka. Tentara adalah pahlawan yang, padahal sebenarnya kalau kita lihat yang menggerakkan itu sampai yang terakhir, bahkan kalau Anda dengarkan Bung Tomo itu adalah wartawan radio ketika itu yang menggelorakan perjuangan kita. Nah, jadi tapi itu disembunyikan itu. Tidak dimasukkan dalam kategori wartawan. Jadi ia berkomentasi ini John Milton bahwa kita harus menyampaikan kebenaran itu dan tidak perlu ada sensor terhadap opini yang disampaikan oleh warga negara. Ini bukunya Anda bisa cari nanti. Areopagitica, Speech of John Milton for the Liberty of Unlicensed Printing. Ini sebenarnya hanya tulisan biasa tapi kemudian dibukukan. Kemudian yang kita kenal ini, François-Marie Auré de Voltaire. Kita menyebutnya de Voltaire, ya. Tapi nama sebenarnya adalah François-Marie Auré. François-Marie Auré atau de Voltaire. 1774. Ini juga merupakan penulis yang banyak bicara tentang kebebasan berpendapat. Ada satu statementnya yang paling banyak dikutip orang, walaupun sebenarnya ini kalau dalam hadis itu hadis palsu ya.
Ini ada statement yang selalu di quote orang, walaupun sebenarnya kalau kita teliti, ini bisa jadi bukan dia ini. Tapi oke lah kita lihat quotation-nya. Mungkin Anda pernah dengarkan statement ini dipakai oleh para politisi. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say. Jadi saya mungkin disapprove dengan apa yang kamu katakan, tetapi saya akan membantu Anda, membela Anda sampai saya mati untuk menyampaikan apa yang tidak saya setujui itu. Itu beberapa penulis mengatakan ini pendapatnya De Voltaire. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya bukan, dia nggak pernah menyampaikan. Tapi statement ini saya kira menarik karena berpengaruh terhadap sampai pada Declaration of Human Rights. Begitu pentingnya statement ini. Jadi kita bisa berbeda pendapat, tetapi kita tidak bisa menghalangi orang untuk menyampaikan ketidaksependapatannya dengan kita. Nah, kalau kita refleksikan dengan kondisi saat ini, saya kira terlalu jauh ya. Nah, ini mengilhami tulisannya ya, bukan statementnya ini, tapi tulisan dari Voltaire itu melahirkan beberapa gagasan tentang toleransi dan kebebasan sipil, kebebasan hak sipil. Lalu yang saya kira Anda sudah paling kenalin ya, John Stuart Mill yang banyak dikutip, yang berkaitan dengan hukum, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Tulisannya dalam Liberty on Liberty, Mill berargumen untuk perlindungan kebebasan individu dari campur tangan pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sudah ada peletakan dasar di situ tentang kebebasan pers dan liberty. Anda juga saya kira perlu membacanya walaupun sepintas, karena kalau kita bicara komunikasi apalagi berkaitan dengan publik, maka beberapa pendapat ini perlu kita baca, walaupun sebenarnya dari Khasanat Timur juga banyak itu ya, kita perlu baca juga. Kemarin ada diskusi buku yang saya ikuti, saya sebagai penanggapnya juga, itu bicara tentang ya mengklaim bahwa Timur punya tradisi sendiri dalam berkomunikasi. Lalu dia mengklaim sebagai komunikasi Islam. Namun setelah saya buka beberapa catatan yang dibuat oleh penulis, tidak ada satupun sumbernya dari Timur. Jadi nggak ada di situ penulis-penulis dari Timur kita itu sama sekali tidak dikutip olehnya. Jadi sehingga saya kira memang perlu ada studi lagi tentang ini. Masih sangat barat data. Nah, Mill menekankan pentingnya kebebasan berbicara sebagai sarana untuk pembangunan pribadi dan kemajuan sosial. Ini literaturnya 1885, Anda bisa nanti baca on liberty. Kemudian yang juga dijadikan sebagai landasan dari beberapa teori-teori tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang banyak dirujuk oleh Barat, dan dalam hal demokratisasi dan demokrasi itu adalah Alexander McLeod. Ada banyak sekali esainya tentang demokrasi dan kebebasan berbicara yang tersedia di internet. Anda bisa download untuk melihat bagaimana pemikirannya tentang kebebasan berpendapat itu. Nah, menurutnya kebebasan berbicara itu terutama penting dalam konteks politik. Kenapa? Karena ada power di sana. Ada power yang akan menghalangi kebebasan warga negara untuk berbicara. Karenanya harus ada landasan yang kuat untuk bisa memberikan kebebasan berbicara, berekspresi kepada warga negara.
Karena hanya dengan cara seperti ini maka hak-hak demokrasi dari warga negara akan bisa ditunaikan. Tanpa ada kebebasan berpendapat maka agak sulit kita bicara tentang demokrasi. Demokrasi adalah kebebasan manusia untuk bicara, itu menurut perspektif Barat. Nah, Michael John ini memandang kebebasan pers sebagai alat vital. Jadi dia sudah bicara nih. Jadi sebelumnya belum, tapi sekarang dia sudah bicara. Michael John sudah bicara tentang kebebasan pers sebagai alat vital untuk pendidikan warga negara dalam kondisi demokrasi, dalam satu sistem demokrasi. Jadi peletakan sistem ini sudah dibangun oleh Michael John. Ini Anda bisa lihat bukunya Free Speech and Its Relation to Self-Government. Ini juga available, sudah di-e-bookkan oleh Google. Karena semua buku-buku ini dianggap harus disebarkan secara bebas dan tidak perlu lagi dijual, yang seperti ini. Kemudian yang paling terakhir, nanti akan kita bicara dua konsep penting. Saya kira yang Anda perlu pahami juga ini berkaitan dengan pendekatan ekonomi politik media. Noam Chomsky. Noam Chomsky dianggap sebagai salah seorang ilmuwan yang berlatar dari linguis. Jadi kalau para linguis bicara tentang linguistik, lalu bicara tentang grammar, universal grammar, maka tidak bisa melupakan Noam Chomsky. Nah, Noam Chomsky ini letak dasar juga kebebasan modern, kebebasan berekspresi dalam konteks modern. Kemudian juga bicara tentang digital public sphere yang melanjutkan pemahaman dari Habermas. Jadi saya kira perlu Anda baca bukunya. Nah, bukunya ini dicatat dan dibaca, ini juga available ya. Juga Anda perlu ke perpustakaan, ini sudah Anda bisa download. Manufacturing concern. Jadi menurutnya ya concern itu ternyata dimanufaktur oleh media. Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi politik media yang melihat bahwa media itu sebenarnya adalah juga institusi, harus dilihat sebagai institusi ekonomi, di mana revenue yang mereka dapatkan diambil dari program-program acara yang disampaikan dan juga berita-berita. Nah, konsep yang kemudian dikembangkan oleh Moskow, mungkin saya tulis ini ya, nanti Anda bisa membacanya juga, Vincent Moskow. Vincent, ya, siapa tahu ada yang tertarik dengan kajian-kajian seperti ini. Ini Anda bisa baca bukunya Vincent Moskow. Ini ya, Moskow. Ini bicara tentang pandangannya dalam melihat media, yang melihat bahwa sebenarnya media itu harus dilihat juga sebagai institusi ekonomi yang melihat program acara dan berita yang disampaikan itu dalam konsep komodifikasi. Jadi sebagai komoditas, jadi informasi program itu adalah komoditas yang diperdagangkan oleh media. Jadi kritiknya sebenarnya Noam Chomsky ini tidak lagi kepada masyarakat, kepada pemerintah, tetapi kepada media. Karena bagi Noam Chomsky, media ternyata tidaklah melakukan perubahan, tapi justru sebenarnya media mempertahankan status quo dari
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dari kemungkinan hilangnya keuntungan yang mereka dapat dari komodifikasi mereka jual. Sehingga kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik itu harus dilihat sebagai kekuatan inti untuk melihat bagaimana media berperan di masyarakat. Nah, dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa ada 5 filter yang berlangsung di media. Nah, di buku itu Anda silakan baca nanti. Yang memanipulasi informasi. Jadi media menurutnya memanipulasi informasi dan membentuk konsensus dalam masyarakat, dan kemudian menyoroti peran media dalam mempengaruhi opini publik dan pembatasan dalam peran publik itu. Jadi apa yang kita pikirkan bahwa media itu adalah objektif, imparsial, agak sulit bisa terwujud karena institusi media sebenarnya juga adalah institusi ekonomi yang melihat program acara dan berita yang disampaikannya itu adalah komodifikasi, adalah komoditas biasa saja. Ini bukunya silakan Anda download nanti ya. Manufacturing Concern in Power and Inequality. Yang 2021 ini ada tambahannya ya. Jadi kalau bisa cari yang 2021. Pertama terbitkan kalau tidak salah 1998, itu hanya berjudul Manufacturing Concern. Kemudian sudah dimasukkan digital, jadi diskusi kita tentang new media itu sudah digagas juga disampaikan juga oleh Noam Chomsky. In power and in equality. Oke. Sekarang kita masuk ke perdebatan dua konsep yang agak berbeda, tetapi yang menjadi perdebatan di literatur-literatur asing dan kemudian berpengaruh juga pada literatur kita di Indonesia, yang konsepnya digagaskan oleh Edmund Burke. Walaupun sebenarnya konsep ini tidaklah murni dari Edmund Burke. Karena Thomas Carlyle juga bicara tentang itu. Atau Lord Brougham, William Hazlitt itu juga bicara banyak tentang itu. Dan itu sezaman mereka. Jadi, tapi yang paling banyak diklaim bahwa ini adalah karya dari Edmund Burke. Ia menyampaikan satu gagasan tentang the fourth estate. Ya, kita tahu bahwa di Inggris, ya ini konsepnya dari Inggris ya, ada 3 kekuasaan di parlemen. Jadi parlemen itu ada 3 kekuasaan. Yang pertama adalah the king. Jadi raja punya kekuasaan untuk menentukan kebebasan berbicara dan hal-hal yang penting bagi warga negara. Yang kedua, clergy. Clergy atau clergy. Clergy itu adalah priest, ulama. Ya kalau ulama, kalau kita ulama. Pastor-pastor yang memiliki kekuasaan religius. Itu adalah kekuasaan kedua. Dan yang ketiga adalah commoners. Commoners itu orang biasa, orang awam, rakyat biasa. Jadi di dalam parlemen mereka itu 3 kekuatan ini itu berlaga dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Raja sendiri, orang-orang dari kalangan agamawan, kemudian orang awam, orang biasa, orang kebanyakan. Sehingga menurut Edmund Burke, kalau kita bicara tentang demokrasi, maka kita tidak bisa menggantungkan kekuatan itu hanya pada 3 kekuatan besar ini. The king, the clergy, dan commoners. Tetapi ada satu kekuatan yang dia sebut sebagai pilar dalam kehidupan demokrasi, yaitu pers. Media dan pers itu adalah kekuatan keempat, the fourth estate.
yang memiliki kekuatan untuk bahkan bisa mengalahkan tiga kekuatan besar di parlemen. Jadi memang dia di luar ya, di luar parlemen. Jadi konsepnya ada di luar parlemen. Jadi bukan di dalam parlemen, ya. Konsepnya di luar parlemen. Sehingga selalu berusaha untuk melakukan keseimbangan, balance of power dari tiga kekuatan besar yang ada di parlemen. Jadi konsep balance of power ya mulainya dari sini. Keseimbangan antara kekuatan yang berkuasa dengan pers yang bebas di luar dari parlemen yang berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan dilakukan oleh tiga kekuasaan tadi. Jadi sebenarnya bukan hanya kekuasaan ya, bukan the king, bukan pemerintah yang dimaksud dengan melakukan abuse of power, karena bisa jadi bahwa abuse of power itu terjadi pada tiga ini, the king, the clerk, dan the commoners. Jadi abuse bisa terjadi di situ. Cuma kita selalu melihat bahwa the king itu yang melakukan. Karena orang-orang yang bicara juga bisa melakukan itu. Karenanya pers itu di luar dari tiga kekuatan tadi. Dianggap sebagai kekuatan ketiga. Nah, kemudian ada fifth estate. Nanti kalau Anda baca lanjutan dari fourth estate itu ada fifth estate. Nah, fifth estate itu adalah kekuatan media sosial. Ya kalau di Indonesia namanya apa namanya? Netizen ya, netizen. Ya, Indonesia netizen. Nah, netizen itu kekuatan media sosial itu yang disebut dengan the fifth estate. Jadi the fourth estate adalah pers yang konsep lama, kemudian the fifth itu adalah sosial media. Termasuk sebenarnya kekuatan-kekuatan dari netizen yang bisa melakukan pengawasan terhadap abuse of power yang dilakukan oleh king. Nah, di Amerika, ini Anda perlu lihat asal konsep ini. Di Amerika, kata fourth estate itu sama diletakkan pada pers, tapi estate yang lainnya itu terdapat pada tiga kekuatan yang ada di kekuasaan. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif di parlemen, eksekutif pemerintahan, dan kemudian yudikatif di peradilan. Konsepnya agak berbeda. Karena di Inggris sana dan Eropa Barat mayoritas ketika itu negara kerajaan, sehingga yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah raja. Dan kemudian orang-orang yang diberi kekuasaan atas nama agama, atas nama Tuhan untuk menguasai. Nah di Amerika kekuatan itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan pers adalah the fourth estate. Walaupun sebenarnya istilah ini tidak banyak dipergunakan di awal-awal di Amerika, karena lebih banyak dipakai di Inggris. Jadi the fourth estate itu adalah konsep Inggris ya. Nah dalam perjalanan konsep fourth estate ini mengacu pada pers sebagai pengawasan terhadap abuse of power spesifik kepada eksekutif. Jadi tidak pada legislatif, pada yudikatif, lebih pada eksekutif. Sementara kalau yang the fourth estate di Inggris itu adalah penguasaan dari tiga itu. Jadi 4 itu adalah kekuatan yang sangat kuat kena di luar parlemen. Nah kalau Amerika misalnya, maka legislatif ini yang di parlemen, kemudian eksekutif, pemerintahan, dan yudikatif di peradilan. Oke ya. Kemudian kita juga mengenal dalam konteks pengawasan ini adalah watchdog.
atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kok orangnya naik anjing penggonggong. Ya kita tetap hanya watchdog aja, tetap watchdog. Jadi watchdog itu pengawas lah, kita sebut pengawas. Jadi jurnalistik pengawasan, pengawasan jurnalisme, watchdog jurnalisme. Nah, itu konsepnya berkembang di Amerika. Sehingga kalau Anda baca literatur, maka kalau literatur dari Amerika lebih banyak menggunakan konsep watchdog journalism dibandingkan dengan fourth estate. Nanti konsepnya secara filosofi Anda bisa baca sangat berbeda sekali penerapannya dan aplikasinya. Nanti saya akan contohkan sedikit ya. Nah, jurnalisme watchdog ini adalah jurnalisme yang melakukan investigasi. Jadi kekuatan utama dari watchdog itu adalah investigasi. Artinya jurnalistik itu kekuatan utamanya memang investigasi. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan investigasi, dia sudah tidak lagi punya fungsi watchdog, pengawasan terhadap abuse of power. Nah, kalau itu yang hilang, maka fungsi jurnalistik juga hilang. Nah, yang diinvestigasi di situ adalah fakta melalui wawancara dengan para tokoh politik dan publik yang ikut berpengaruh dalam kepentingan warga negara. Sorry ya, suara saya ini. Nah, tujuannya adalah agar accountability tetap terjaga dalam sistem demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi. Dan pers itu disampaikan sebagai watchdog, dia adalah pillar, one of the fifth pillar of democracy. Sehingga indeks demokrasi itu memang dilihat dari kebebasan pers. Kalau kebebasan pers menurun atau tidak memiliki tempat satu negara, maka indeks demokrasi negara itu juga. Nah, indeks demokrasi kita kan 2 tahun terakhir ini sangat rendah sekali. Karena dianggap oleh Freedom Forum sebagai negara yang tidak memberikan kebebasan pers. Ya, kita coba lihat bagaimana aplikasinya dari Melando ini. 3 dimensi operasional dari fungsi watchdog dari media. Jadi fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap abuse of power yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu komponen fundamental dalam masyarakat demokrasi, seperti yang disebutkan tadi. Nah, intensitas pengawasan yang dilakukan oleh journalistic watchdog ini itu memiliki beberapa tingkat pengawasan. Jadi mereka melakukan watchdog dalam beberapa tingkatan yang mereka aplikasikan dalam kerja-kerja jurnalistik mereka. Yang pertama adalah tingkat rendah, yang instrumennya adalah pertanyaan yang dilakukan dan beberapa interogasi untuk melakukan investigasi kepada orang-orang yang berkuasa. Jadi seperti yang dilakukan oleh wartawan-wartawan kebanyakan. Jadi pertanyaan, interogasi beberapa untuk melakukan investigasi terhadap kemungkinan terjadinya abuse of power. Itu masih levelnya datar sekali. Kemudian pelibatan pertanyaan yang lebih jelas dan agak agresif. Nah, coba Anda lihat ya, ada perbedaan antara TV One, Kompas Group, kemudian MNC Group,
terutama dulu, Metro TV di awal, yang kita tahu melahirkan Najwa Shihab, kemudian melahirkan beberapa news anchor lainnya, yang semuanya itu gaya bahasanya, gaya pertanyaannya itu sama. Kenapa? Karena berangkat dari satu guru. Jadi gurunya namanya Sumita Tobing. Nanti Anda bisa cari ya, Ibu Sumita Tobing. Sumita Tobing itu dari itu dokter dari Amerika yang belajar banyak tentang jurnalistik watchdog ini. Jadi menurutnya ketika kita ingin menginvestigasi, mengungkap, membongkar satu kasus, maka wartawan itu memang harus agresif, tidak boleh menunggu, harus agresif. Dan itulah melahirkan, jadi sebenarnya Tobing itulah gurunya. Guru dengan gaya jurnalistik watchdog. Jurnalisme watchdog ini. Itu banyak sekali murid-muridnya termasuk Najwa Shihab ya, Ibu Najwa Shihab. Yang serangan ya, melakukan serangan. Nah, kemudian ada beberapa lagi, saya kurang tahu namanya, tapi kalau Anda teliti ini, gaya mewawancarai, memang ada dua di Indonesia. Ada yang gaya vote estate, yang gaya vote estate itu tidak melakukan penyerangan, tapi dia memberikan kebebasan kepada sumber untuk menyampaikan, tapi dengan gaya bahasa yang pelan-pelan akan tergiring kita masuk, kemudian akan sulit untuk memberikan jawaban. Tapi kalau gaya yang watchdog ini itu serang dia. Itu baru yang kedua ya, pada level kedua. Jadi level pertama sering kita lihat lah, interogasi, investigasi. Kemudian yang kedua agresi. Nah, yang ketiga pengawasan yang level tertinggi itu melibatkan strategi yang dirancang agar oknum yang diselidiki mengakui kesalahan dengan menyampaikan berbagai kesalahan. Jadi nggak bisa ngelak-ngelak. Ini yang banyak lakukannya. Jadi kalau kita lihat dari dua pendekatan itu, the fourth estate dan watchdog, journalism watchdog, ternyata juga melahirkan perbedaan dalam praktek jurnalistik. Dan semuanya ini bicara tentang kebebasan pendapat. Nah, karenanya kita perlu membaca beberapa karya yang kita mulai dari Noam Chomsky, nanti McChesney juga saya sampaikan di bawahnya, yang justru tidak lagi melihat kebebasan itu, media dilepaskan dari kebebasan tadi, hanya sebagai forum saja. Tapi media dilihat sebagai bagian dari ketidakbebasan tadi. Maksudnya media dianggap sebagai alat saja, alat kekuasaan untuk melanggengkan status quo. Kenapa? Sebab media adalah salah satu dari institusi ekonomi atau dianggap sebagai institusi ekonomi. Dan itu pendekatannya adalah ekonomi politik media. Nah, kalau kita lihat runtut ke atas itu Frankfurt, ya. Jadi kalau kita tarik terus ke atas, nanti kita akan temukan nanti ada Frankfurt di sana. Nah, kalau ke atas lagi ada Marx. Jadi memang ingin melihat adanya pertentangan kelas. Nah, ini menarik kalau Anda mencoba telusuri, dan sehingga saya kira skripsi tesis yang Anda buat jangan hanya bicara di permukaan saja, tapi mencoba melihat hal-hal yang memang belum terungkap. Nah, salah satu di antaranya misalnya gaya bertanya ini yang akhirnya bisa melahirkan banyak kasus-kasus yang diungkap. Seperti di Amerika yang Anda tahu,
beberapa isu yang dimunculkan oleh investigative reporting. Kemudian dimensi yang kedua dari dimensi operasional ini adalah suara jurnalis itu menggunakan suaranya sendiri dan menggunakan suara orang ketiga. Dan strateginya seperti itu. Nah, kalau menggunakan suaranya sendiri, maka itu biasa kita lihat. Ya, melakukan deskripsi terhadap apa yang dilihatnya, tapi banyak-banyak dia berlindung di balik suara orang ketiga. Jadi menggunakan pendapat orang lain untuk mengungkap itu. Anda lihat ada dua gaya juga ini di TV dan jurnalistik di Indonesia yang menggunakan orang lain untuk memunculkan beberapa isu atau menggunakan dengan keberaniannya menyampaikan itu. Anda bisa investigasi juga. Nah, dalam banyak hal watchdog journalism ini memang menggunakan suara orang ketiga. Jadi dia tidak menggunakan medianya, tapi menggunakan orang ketiga karena dia takut kalau nanti masuk label dan karenanya dia harus juga berlindung. Karenanya ada dua gaya yang penulisan berita itu yang by name ya, by name namanya dituliskan atau dengan quote. Kalau zaman dulu kan quote. Kemudian peristiwa yang dipakai. Tiga spesifik jurnalis watchdog itu adalah menanyakan suatu, kemudian melakukan kritik langsung penyerangan, dan kemudian mengutuk. Anda lihat gaya ini kan ada di negara kita. Yang agak bawah itu yang menanyakan aja. Tapi sudah ada yang sudah langsung masuk kritik. Itu watchdog, kayaknya watchdog mereka mengkritik sampai mengutuk. Kemudian kalau secara khusus ketika berbicara di proses peradilan, kemudian melihat investigasi secara internal yang ditangani secara terpisah ya, terpisah lewat jurnalistik watchdog ini. Jadi pengadilan terpisah, kemudian watchdog juga terpisah. Sehingga beberapa penelitian yang berkaitan dengan ini mungkin Anda pernah dengar trial by the press. Pernah ya? Trial by the press. Jadi pers itu melakukan apa istilahnya, trial by the press, diputuskan oleh pers. Walaupun pengadilan belum memutuskan, tapi pers sudah memutuskan. Nah itu yang dipakai untuk dihindari. Ya. Beberapa kajian-kajian lain tentang ini adalah misalnya konglomerasi media dan konsentrasi media. Saya kira itu akan melengkapi kajian-kajian yang kita akan bicarakan tentang ini. Oke, saya kira itu sebagai pengantar. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Sorry, ini suara saya agak serak-serak, becek. Silakan. Adakah? Ya, saya Pak Ya, silakan. eh, menarik menarik pembahasannya, tapi ini terkait dengan RUU yang ditunda, revisi undang-undang penyiaran, yang mana salah satu yang dipermasalahkan adalah justru ini investigatif jurnalisme yang kemudian akan diatur dan dihalangi di Indonesia. Bagaimana melihat ke depannya itu dengan demokratisasi di Indonesia? Ya, yang lalu kita sudah, teman-teman Anda sudah diskusikan itu. Saya kira ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama,
pemerintah ini sebenarnya, ya pemerintah saat ini itu ketakutan dengan adanya investigasi reporting yang justru tidak dilakukan oleh pers di bawah, yang justru di bawah penguasaan Dewan Pers. Nah, yang ditakuti itu justru adalah yang tidak diawasi oleh Dewan Pers. Misalnya podcast-podcast yang salah satu diantaranya adalah bocor halus. Itu memang membongkar sekali itu. Dan kemudian Tempo ya, yang tetap konsisten dengan investigatif itu Tempo. Cuman ada hal yang menarik di sini karena pemerintah itu tidak bisa membedakan antara kerja jurnalistik dengan media jurnalistik. Nah, kalau kita lihat di situ kerja jurnalistik itu harus tetap dalam pembinaan Dewan Pers. Apakah dia menggunakan media cetak, online, penyiaran, atau digital. Jadi itu hanya alat saja. Tetapi kerja jurnalistik itu bisa berada di mana-mana. Dan yang menarik juga di sini karena Dewan Pers sendiri juga belum bisa menerima podcast itu serta beberapa sosial media news, berita yang disampaikan lewat sosial media sebagai kerja jurnalistik. Nah, kita tahu ada satu rancangan undang-undang yang dulu sudah disampaikan ke tangan presiden tapi tidak jadi ditantangani, dan itu kalau jadi itu lebih bahaya itu karena semua podcast itu harus diawasi oleh Dewan Pers. Jadi Dewan Pers dipaksa di dalam rancangan undang-undang yang tidak jadi itu untuk mengawasi podcast yang ada. Dan yang menarik dari rancangan itu bahwa podcast yang punya followers tertinggi itu harus menyampaikan algoritmanya kepada Dewan Pers. Bayangkan kalau dia harus diterima ke Dewan Pers, artinya nanti akan bicara lagi tentang kekuasaan ekonomi. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan ekonomi akan bisa melihat algoritma yang dibangun oleh podcast yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan ekonomi besar, tapi karena kontennya bagus, kemudian jadi followersnya sangat banyak, diminati oleh banyak orang, dan itu harus diawasi oleh Dewan Pers. Dewan Pers belum menerima ini, belum menerima bahwa podcast itu adalah kerja jurnalistik, walaupun sebenarnya beberapa kerja-kerja yang dilakukan itu adalah kerja jurnalistik, tapi belum bisa dinilai by definition. Karya-karya yang dibuat oleh podcast, kemudian yang ada di sosial media yang bentuknya berita sebagai karya jurnalistik, sehingga yang terlihat ada kerancuan kan kalau Anda baca baik-baik di situ bahwa investigasi reporting itu sebenarnya yang diarahkan kepada podcast kan podcast yang sebenarnya yang arahnya itu ke bocor halus itu, karena ke bocor halus salah satu podcast yang selalu melakukan penyerangan. Bukan cetaknya dilakukan. Jadi di situ undang-undang penyiaran, tapi diserahkan ke pers, ke Dewan Pers. Nah, Dewan Pers ini dianggap sebagai Dewan Pengawas untuk kerja-kerja jurnalistik. Tetapi sebenarnya mereka menganggap bahwa yang diawasi itu bukan kerja jurnalistiknya, tapi lebih kepada bentuk jurnalistik yang belum baku. Nah, ini ada kerancuan antara pemerintah sendiri dan Dewan Pers. Dan Dewan Pers saya kira sudah mengambil putusan bahwa menolak itu, utamanya dengan adanya investigasi reporting. Hanya memang ya sama juga dengan kita lah. Kita di dunia pendidikan juga begitu kan. Kita belum bisa membedakan yang apa perbedaan antara jurnalistik dan broadcasting. Padahal sebenarnya jurnalistik yang dimaksud di sini adalah kan cetak dan online dulu ya. Kemudian broadcasting itu yang penyiaran. Padahal sebenarnya penyiaran dan jurnalistik itu adalah medianya, tapi kerja jurnalistiknya harus dibagi. Jadi kerja jurnalistik dan non jurnalistik.
Harusnya kalau semua karya jurnalistik itu diawasi oleh, dibina oleh, bukan diawasi, dibina oleh Dewan Pers. Harusnya Dewan Pers yang melakukan pengawasan atau pembinaan dimanapun dia berada, termasuk juga yang di podcast-podcast. Tapi dengan catatan bahwa semua kerja-kerja jurnalistik, walaupun ada di media sosial, itu harus dianggap sebagai kerja jurnalistik. Tapi sampai sekarang belum dianggap sebagai kerja jurnalistik, belum karya jurnalistik. Karena itu problem utama yang muncul, sehingga kita tidak bisa membedakan antara kewajiban yang harus diambil atau peran yang harus diambil oleh pers. Salah satu perannya adalah watchdog dan vote estate sebagai pilar keempat. Kalau media sosial itu kan pilar kelima dari demokrasi. Nah, saya lihat kita stagnan di situ, stagnan pada kajian akademik, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap perbedaan antara nomenklatur dan juga praktek-praktek di lapangan. Nah, itulah karenanya kemarin saya minta teman-teman semuanya untuk juga berkontribusi untuk memberikan masukan, tapi dalam perspektif akademik. Karena namanya juga naskah akademik, agar ada gambaran. Karena kalau kita lihat di Dewan Pers sendiri, mereka masih terbagi dua juga. Generasi mudanya, dan itu sedikit jumlahnya, generasi mudanya kita hanya sekitar 20% saja. Itu sudah menerima sosial media adalah karya-karya, kalau dia membicara tentang berita, maka itu adalah kerja-kerja jurnalistik juga. Sebagian sudah menerima, tapi mayoritas belum menerima. Mereka masih menganggap bahwa kerja jurnalistik itu haruslah dalam sosial, dalam mainstream media yang 5 ini. Jadi di luar dari itu tidak masuk dalam kerja-kerja jurnalistik. Itu problemnya. Ini harus diterima dulu oleh mereka, lalu dibuatkan satu aturan bahwa podcast-podcast itu diantaranya, dan yang ada di sosial media itu juga kerja jurnalistik kalau memang memberitakan fakta di lapangan. Saya kira untuk sementara itu yang saya bisa berikan jawaban. Mungkin ada perspektif yang lain. Silakan. Adik. Tunggu. Adik dulu, Mas. Iya. Jadi kira-kira dengan supaya kita bisa saling menatap. Iya. Ya, silakan. Jadi kira-kira dengan media sosial menjadi pilar kelima demokrasi, artinya media sosial juga adalah arena medium untuk kerja-kerja jurnalisme perorangan misalnya. Saya kira mungkin salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana Komisi Penyiaran mengakui hal itu. Karena kalau Komisi Penyiaran mengakui itu, mungkin Dewan Pers lebih bisa melihat dengan perspektif yang lebih kaya mengenai media sosial. Bagaimana menurutnya Bapak ini? Ya, saya kira itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau penyiaran seakan-akan bukan ranahnya Dewan Pers. Kalau penyiaran itu non pers, ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia kerja jurnalistik, maka Dewan Pers juga punya wilayah itu. Tidak, ya, medianya lain. Media kan bisa. Ya, betul, tumpang tindih memang. Ya. Kenapa? Ada tumpang tindih, Pak. Ya, ada tumpang tindih. Jadi kan harusnya dilihat di sini. Kalau kerja jurnalistik, kerja jurnalistiknya, karya jurnalistik itu Dewan Pers. Apakah itu nanti dipraktekkan di mainstream media atau di sosial media atau di new media? Jadi bisa jadi di new media. Nah, masalahnya sekarang kalau penyiaran itu dianggap adalah wilayah broadcasting yang penyiaran ya, TV. Nah, di luar dari itu tidak masuk dalam kategori. Sehingga yang namanya podcast itu mau dibawa ke penyiaran nolak. Karena sebenarnya itu kan kerja jurnalistik. Yang dibicarakan kan ini bukan program acara ya, bukan program non jurnalistik, tapi lebih ke jurnalistiknya. Kenapa? Karena ada investigative reporting di sana. Nah, investigative reporting itu yang dianggap akan lebih kuat pada abuse of power-nya, penyerangan pada abuse of power.
sebagai watchdog. Nah, itu harusnya tetap di Dewan Pers. Dewan Pers yang punya kuasa di situ, karena kita sudah sepakat seperti itu. Tapi diserahkan ke penyiaran. Nah, penyiaran berarti KPI kan? Ya, KPI. Jadi ada kerancuan di situ. Jadi beda, kalau media kan bisa di mana-mana. Media bisa media sosial, bisa di mainstream. Tapi kerja jurnalistiknya tetap Dewan Pers. Kita sepakat seperti itu. Karena yang paling menguasai itu Dewan Pers. Harusnya lewat Dewan Pers. Tidak usah lagi diserahkan ke KPI. 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 Nah, saya kira di situ dulu yang kerancuan. Sehingga kita masih sulit menerima ini yang podcast sosial media sebagai bagian. Sudah banyak kritik dan upaya yang dilakukan. Salah satu di antaranya adalah All New, ada All New yang dibuat oleh Refli Harun dan teman-teman. Itu berusaha untuk meminta ke Dewan Pers agar mereka dianggap sebagai kerja-kerja jurnalistik. Tapi kan nggak diterima. Makanya mereka mendirikan All New. All New itu adalah semacam apa dulu kalau wartawan kemudian ada lawannya waktu zaman Soeharto itu Departemen Penerangan. ya bukan yang pers punya Dewan Pers, bukan Dewan Pers yang di daerah tuh. Kemudian ada yang dari masyarakat, ada khusus untuk masyarakat. Ya seperti itu kayaknya. Jadi kita belum bisa menerima ini sosial media. Padahal secara konseptual sebenarnya kalau kita baca beberapa literatur sudah banyak sekali karya yang bicara tentang sosial media news. Jadi sosial media itu sudah merupakan dianggap sebagai kerja-kerja jurnalistik dan menggerakkan. Nah, kita tahu di Tahrir Square, Arab Spring, kemudian yang terjadi di Turki, itu kan semuanya kerja-kerja jurnalistik. Kerja-kerja Indonesia yang betul-betul melakukan investigatif dan mereka menggunakan Twitter kan masih teman Twitter ya itu yang mungkin karena secara konseptual kita tidak kuat dan kita lebih sibuk dengan kerja-kerja politik yang konseptual itu hilang. Mungkin itu komen saya. Mungkin yang lain ada lebih kaya dari pemain yang kita diskusikan, silakan. Siapa tadi? Ya, Pak. Saya izin Pak ya. Menyambung tadi persoalan RUU penyiaran, saya pikir memang ada kerancuan di anggota dewan kita, wakil rakyat kita yang tidak memahami bagaimana membedakan konsep jurnalistik dan penyiaran itu. Makanya dia tidak mampu membedakan mana menempatkan aturan itu yang dibuat, sehingga malah menghadirkan kekacauan itu dengan hadirnya RUU penyiaran. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, kembali ke persoalan watchdog jurnalisme tadi dan the fourth estate itu, kalau kemudian ditarik secara historisnya, Bapak pernah menyampaikan di kelas persoalan historis lahirnya komunikasi, bahwa ditenggerai oleh dua pendekatan, paradigma Frankfurt di Jerman dan Chicago di Amerika. Yang kemudian kalau dikaitkan dengan jurnalistik di Amerika identik dengan watchdog journalism, sementara di Eropa itu dia tadi the fourth estate, artinya ada apa perbedaan istilahnya paradigmanya agak berbeda. Kalau kemudian di Eropa mengambil mazhab Frankfurt, dia menghasilkan sebuah message atau isi pesan, sedangkan di Amerika Chicago menghasilkan sebuah produk media. Jadi kalau dikaitkan dengan jurnalistiknya agak berbeda produk yang dihasilkan, begitu Pak. Ya, memang seperti itu yang terlihat ya secara historis kalau kita lihat. Bahkan juga di negara kita yang saya sudah sampaikan tadi, kerja-kerja jurnalistik yang lalu itu kan tidak dalam definisi seperti yang dikembangkan di Amerika. Jadi berita itu apa? Kan kita kenal itu bahwa saya sebut katanya anjing menggonggong, anjing menggigit
Kalau anjing menggigit manusia itu bukan berita, tapi kebalikannya berita. Jadi the bad news is It's a good the news. good news is the bad news. Ya, karena memang konsep awalnya seperti itu. Sementara kalau kita lihat mulai dari Eropa misalnya, kemudian itu juga diterapkan di Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Yang seperti saya katakan bahwa pemimpin kita itu semuanya wartawan, nggak ada yang bukan wartawan itu, semuanya wartawan. Dan apakah dia menulis berita? Dalam pengertian berita sekarang tidak, karena mereka itu menulis berita, menulis opini yang melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, coba ke Solo lah, buka semua berita-berita itu, dianggap berita ya, bukan berita itu opini. Jadi Soekarno menyerang Belanda itu semuanya itu dikategorikan pada saat itu sebagai berita, kerja jurnalistik. Kalau sekarang sudah tidak dianggap saya kerja jurnalistik, karena kan kita membedakan itu kan opini dan news. Nah itu Amerika banget itu Amerika banget. Jadi Amerika itu membedakan antara opinion and news. Sementara yang berkembang di sana itu di Eropa awalnya tidak dibedakan, itulah kemudian lahirlah publisistik yang Anda kenal ya, publisistik yang kekuatannya ada public opinion. Jadi tidak dibedakan. Bahkan sebenarnya kerja-kerja seperti membuat berita itu di dalam karya-karya yang publisistik itu tidak dikategorikan sebagai berita, tapi hanya insert saja. Jadi kalau ada koran dulu ada insert kecil, si Amin mau menikah misalnya, itu berita kan. Kemudian berita-berita seperti itu dianggap berita, tapi yang bukan berita dianggap bukan berita. Yang berita itu adalah opini seseorang terhadap satu perubahan, itu yang berkembang. Tapi Amerika mendominasi, akhirnya kita membedakan antara opini ini, kemudian ini adalah berita. Berita tidak boleh jadi opini tidak boleh berita. Padahal sebenarnya awal-awal dari kemerdekaan kita itu, pahlawan kita semuanya adalah wartawan. Nggak ada yang bukan wartawan. Silakan dibuka deh. Semuanya seperti itu. Nah, saya kira memang kajiannya ke sana. Nah, masukan yang Anda berikan itu, Wahyudin, tolong lebih ke konseptual, agak kurang di situ. Agak kurang di situ, sehingga saya kira perlu ada beberapa literatur yang ditambahkan, jadi disempurnakan, itu yang kurang saya lihat. Karena apa yang Anda buat itu tidak jauh dengan beberapa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang lain. Nah, kita coba lihat dari konteks itu, mungkin bisa juga sedikit tentang sejarah dan sebagainya. Jadi memperkaya itu. Iya, ada yang lagi? Ada lagi Izin yang Pak, lagi satu. Ya, silakan. Satu lagi Pak, persoalan tadi media sebagai yang dipandang sebagai apa? Ekonomi politik media begitu. Jadi Ya, memang ya. yang rancu di aturan kita, termasuk aturan terkait pembentukan media, hari ini banyak oknum yang memanfaatkan pendirian media itu hanya memang sebagai ladang bisnis atau mencari peruntungan begitu di media. Artinya pengawasan dan aturan persoalan pembentukan media di negara kita memang masih lemah. Buktinya di daerah-daerah masih banyak orang-orang yang mendirikan media hanya untuk menggerogoti APBD daerah. Ini yang kemudian membuat juga media-media lain yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Kan kalau kita merujuk dari datanya Dewan Pers, saat ini ada 47.000 lebih media yang terdaftar di Dewan Pers. Hanya 2.000 lebih yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Artinya kemudahan seseorang dalam membentuk media ini yang kemudian yang juga menghadirkan perdebatan dan kerancuan di tengah masyarakat bahwa media mana yang kita bisa bisa anggap kredibel begitu. Sementara di sisi lain para pejabat-pejabat negara kita yang kemudian digerogoti apa APBD-nya kurang memahami bagaimana media yang baik. Yang ini yang menurut saya aturan persoalan pembentukan media kita yang perlu diperketat, Pak. Ya,
Dari segi regulasi saya kira saya setuju itu, tapi dari segi ekonomi, Iya, dari segi perspektif akademik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Moskow itu jelas sekali itu. Jadi dari pandangan ekonomi politik media, bahwa media itu memang tidak bisa kita lihat terpisah dari Susah. bukan sebagai institusi ekonomi. Justru kita harus melihat dia sebagai institusi ekonomi. Tidak akan mungkin mereka lepaskan revenue-nya, ya kan? Nah, karenanya komodifikasi yang saya sudah sampaikan tadi itu terikat oleh 3 hal. Yang pertama adalah kontennya. Nah, konten ini yang dijual. Sehingga kita sebut dengan komodifikasi konten kan. Konten yang dijual. Kalau semakin bagus kontennya, maka pengiklan akan memasukkan iklan, akan membeli iklan itu. Lalu yang kedua adalah khalayak, ya kan? Semakin banyak pembacanya, semakin banyak penontonnya, itu juga akan menjadi bagian dari komodifikasi. Semakin tinggi ratingnya, kan dulu istilahnya rating kan, walaupun sekarang sudah mulai ditinggalkan. Rating semakin tinggi berarti pengiklan akan membayar mahal biaya iklannya. Yang ketiga ini yang sekarang mengemuka ini adalah karyawan, pekerja. Kalau pekerjanya dianggap profesional dan selebriti, maka itu juga dijual mahal, ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat utamanya Net TV nih, dulu Net TV, yang sekarang juga sudah anjlok. Net TV itu menjual selebriti, pekerja-pekerja yang mereka jual sehingga pengiklan akan banyak sekali masuk. Jadi 3 hal ini adalah bagian dari institusi ekonomi, sehingga yang berkembang adalah alternatif of media, media alternatif. Media alternatif itu adalah the fifth stage, sosial media yang kemudian kita kembangkan sebagai jurnalistik warga, citizen journalism. Nah, sekarang kita harus bisa mengawinkan ini antara kerja-kerja jurnalistik di sosial media dalam bentuk jurnalistik citizen journalism, karena konsep citizen journalism itu awalnya kan lebih ke cetak, tapi kemudian ini berkembang jadi dikawinkan. Ini yang sekarang sedang diteliti oleh 2. Anda punya senior di S3 itu. Yang pertama Sul, Mandi kenal Bang Sul ya. Ya, Itu bicara tentang itu. Jadi forecast itu adalah bentuk jurnalistik warga baru, tapi dia akan lebih melihat pada etik yang dipakai oleh mereka ketika menyusun kontennya. Itu menarik. Ada satu lagi bicara dari pandangan ekonomi politik media. Jadi pandangannya ke ekonomi politik media, konsep pijaknya Wahyudin. Kalau Anda tertarik ke sana, paradigmanya adalah memang kritis, walaupun ada 3 ya. Jadi bukan hanya kritis semuanya, karena ada 2, misalnya pendekatan pertama itu pendekatan ekonomi makro, kemudian pendekatan teoritik itu pendekatan ekonomi makro, yang kedua pendekatan praktis. Jadi praktis itu maksudnya apa yang berkembang di media itulah yang dijadikan sebagai acuan, karena kan banyak sekali media yang tidak mendasarkan pada apa yang digambarkan oleh ahli, lalu dia lebih melihat apa yang dipraktekkan oleh mereka sendiri, sehingga mereka memiliki lembaga sendiri yang bicara tentang aspek-aspek akademik. Misalnya Kompas misalnya. Kompas itu paling maju kalau dari hal penelitian. Ya kalau kita mau meneliti media dari dalam, ke Kompas. Jangan ke Makassar. Nih, salah seorang Anda punya teman, senior Anda mungkin dia, itu sedang bicara tentang primordialisme media di Makassar. Jadi tolak. Ya saya bilang dari judul pasti kamu ditolak. Jadi dalam pendekatan yang dipakai ekonomi politik media. Nah, apa yang kamu khawatirkan itu yang sedang diteliti olehnya. Itu menarik itu sebenarnya. Di kajian-kajian yang mencoba mengungkap beberapa mitos yang sampai saat ini kita masih terima.
Padahal sebenarnya itu hanya mitos saja. Misalnya objektivitas media. Apakah memang ada yang objektif? Yang ada adalah upaya kita wartawan untuk melakukan, untuk mendekati objektivitas. Makanya mereka melakukan cover both side kan. Itu kan dalam praktek seperti itu. Tapi dalam kenyataan mereka juga percaya bahwa tidak akan mungkin. Yang adalah upaya untuk imparsial. Nah, imparsialitasnya itu tidak lain hanyalah untuk berusaha mengungkapkan kebenaran. Jadi kalaupun dia memilih sumber itu sudah subjektif. Jadi kajian filsafatnya memang harus kuat di sana. Tapi paling tidak bisa mengungkap beberapa mitos yang masih kita percaya bahwa itu adalah satu kebenaran. Padahal sebenarnya dalam kenyataan tidak. Secara teoretik juga sudah terjawab. Anda tinggal buka literatur review saja, melakukan sistematik literatur review, itu sudah terjawab itu semua yang tadi itu. Karena literatur itu sangat banyak sekali mengungkap tentang itu. Karenanya di kajian-kajian yang terakhir Anda bisa buka yang kalau kaitan dengan digital, maka kalau ada fourth estate, maka the fifth estate itu alternatif media yang karena memang tidak ditemukan di fourth estate, agak sulit karena ada kekuatan ekonomi dan politik. Nah, kan rancangan undang-undang penyiaran itu kan adalah perkawinan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, ya kan? Sehingga tidak bisa kita melihatnya dengan kacamata biasa. Harus pakai kacamata harus ada perspektifnya ekonomi politik media untuk bisa mengungkap itu. Dan banyak sekali, misalnya diantara Chomsky, kemudian Moscow, McKinsey, terus Grillian, itu semuanya bicara tentang betapa ya, mereka berangkat dari Amerika, betapa CNN misalnya, itu sama sekali tidak objektif dalam mengungkapkan beberapa berita. Jadi ada kekuatan ekonomi dan politik yang bermain di dalamnya. Tapi mereka kemudian berpikir bahwa ini kita harus membuat alternatif. Jadi media alternatif itulah yang digital. Walaupun dalam kenyataan juga ternyata itu juga ada kekuatan ekonomi politik yang bermain juga di sana. Ya, karena kita tahu bahwa algoritma itu kan mengarahkan juga. Nah, siapa yang mengarahkan? Yang memiliki kekuatan. Betapa sekarang itu Elon Musk mengarahkan X sedemikian rupa sehingga Indonesia katanya mau mencabut X katanya. Jangan mancing-mancing aja itu. Katanya mau dicabut dari Indonesia. Jangan. Ya, sehingga ginilah, saya kira kita harus banyak membaca ini. Saudara-saudara semua, kita harus banyak membaca karena takutnya kalau kita kira bahwa apa yang kita sampaikan ini baru, padahal tidak baru. Tidak baru, karena sudah diungkap oleh banyak orang. Harus lakukan, karenanya sistematik literatur review itu menjadi relevan, masih tetap menjadi relevan untuk kita lakukan karena agar kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan diskusi-diskusi seperti ini saya kira perlu lebih banyak dilakukan di departemen kita ini. Ini yang kurang kayaknya. Harus lebih banyak dan mengundang beberapa praktisi untuk banyak bicara dan kita juga mendengarkan. Saya juga sangat ingin sekali mendengarkan praktisi bicara. Kemarin saya mewawancarai salah seorang wartawan TV One, news anchor dalam perjalanan saya lakukan ini. Ketika saya wawancara, dia katakan, ya Mas, ini informasi saya ini masih valid sekarang, tapi 1 minggu ke depan mungkin nggak valid ya Mas ya. Kenapa? Saya mau resign. Saya bilang nggak apa-apa, kan saya menanyakan recorded activities. Jadi apa yang Anda sudah lakukan saja. Terus saya tanya, kenapa kamu mengundurkan diri, kenapa resign? Dia bilang, saya ingin lebih peace dalam kehidupan saya. Karena tiap hari saya berhadapan dengan persoalan. Persoalan apa? Dia bilang, saya berhadapan dengan
mengamuk di desa itu antara menyampaikan sesuatu yang benar dengan satu menyembuhkan sesuatu yang sebenarnya menurut saya tidak benar. Jadi akhirnya dia itu memisahkan dia. Terus saya tanya kejar lagi, benar, ternyata mau jadi bisnis girl, dia pun sudah punya perusahaan. Jadi jadi benar tidak juga benar keluar karena ideologi, bukan. Lebih banyak ke ekonomi, jadi kepentingan ekonomi. Ya lebih kaya kan daripada jadi wartawan keliling-keliling kiri kanan capek. Dia tinggal, kenapa? Karena ternyata ini ada fenomena baru nih. Beberapa news anchor itu berhenti jadi news anchor dan menjadi podcaster. Nah, dia sudah punya followers, kalau nggak salah ada 5 juta followersnya. Itu kan money itu. Gibran, Ya, Gibran anak kosmik itu keluar dari Kompas karena berburu uang di tempat lain. nah itu menarik itu. Iya. Apalagi kalau dia sudah punya suara kan. Iya. Kan news anchor itu kan punya kemampuan untuk bersuara dengan baik. Jadi monetasinya bisa cepat.